sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berkumpul pada pagi hari ini, tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Mari nyatakan kerinduan kita akan hadirat Tuhan. Nyatakan kerinduan kita untuk kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Yesus.
kehormatan bagi kami Tuhan, untuk kami ada di hadirat Tuhan. Satu kehormatan bagi kami Tuhan, kalau Engkau pilih dan panggil kami untuk kami menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hebat. Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah adalah Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di tempat ini, untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami akan memenuhi bait-Mu dengan pujian dan penyembahan kami. Kami akan memenuhi bait-Mu dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami hadir di tempat ini Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada bersama dengan kami, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu. Setiap kami yang datang dengan lemah, kami akan dikuatkan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami akan disembuhkan. Kemenangan daripada Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Urapi hamba-hamba-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk menjadi alat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa kegelapan, intimidasi iblis yang mencoba untuk mengganggu kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa darah anak domba menyucikan dan menguduskan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita berkumpul pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Karena itu kita mau membesarkan nama Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, haleluya.
Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ketika Tuhan yang sudah berfirman, ketika Dia yang sudah bertindak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang dapat menghalangi pekerjaan tangannya. Haleluya. Saat kau berfirman
Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Keberadaan kami hanya karena kasih karunia, anugerah Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan bagi kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, melayani Engkau lewat ibadah, pujian, penyembahan kami kepadamu. Dan kami sangat yakin Engkau hadir di tengah kami dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami yakin Tuhan, firman-Mu juga akan memulihkan kami, akan memuaskan kami, menguatkan kami untuk kami terus melangkah melayani Engkau. Karena kekuatan kami adalah Engkau sendiri, firman-Mu adalah kekuatan kami. Bahkan dikala kami menjadi susah, firman-Mu memulihkan kami, karena firman-Mu adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami yakin Engkau disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang boleh kami nikmati. Saatnya kami mau menerima kebenaran firman-Mu, firman yang adalah pribadi Engkau sendiri. Engkau hadir pada saat ini, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kiranya kami memperoleh kekuatan baru untuk terus melangkah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan-Mu ada menyertai hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu. Urapan yang sama juga boleh kami nikmati pada pagi hari ini, sementara kami duduk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian menghantar kami dalam pujian penyembahan. Tuhan, terus pakai mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami mau terima kebenaran firman Allah dengan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kita angkatan 65 sampai hari ini. Saudara, luar biasa. Angkatan yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara di tempat ini 11 bulan ya. Luar biasa ya. Biasanya sekolah 9 bulan, saudara tempat ini 11 bulan, saudara, sampai nanti penamatan. Itu luar biasa, saudara. Itu berkat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi kita patut bersyukur, berterima kasih buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, sama-sama kita buka di dalam Matius pasal yang ke-28. Kita akan sama-sama baca Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20 kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Matius 28 ayat 16 mulai 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul siap diutus. Siapa yang siap diutus? Haleluya. Ya. Jadi acara kita tinggal pengutusan, saudara, ya. Dan Tuhan mau mengutus setiap pribadi kita yang ada. Baik, siapa yang siap diutus? Kita lihat di dalam ayat 16, saudara. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ya, kita garis bawahi ke-11 murid. Jadi orang yang siap diutus, murid yang siap diutus adalah murid yang tetap dalam panggilan Tuhan. Yesus memilih 12 murid, tetapi yang tetap dalam panggilan adalah 11 murid. Banyak hal yang dialami oleh murid-murid ketika bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun, saudara. Dalam melayani Tuhan, dalam mengikuti panggilan Tuhan, ada banyak hal yang dilalui, saudara. Baik oleh guru maupun oleh murid, saudara. Kita lihat bahwa Yesus menghadapi murid-murid yang macam-macam karakternya, saudara. Ada Filipus yang kurang mengenal Tuhan secara pribadi. Ada Petrus yang menyangkal. Ada Thomas yang kurang percaya. Bahkan ada Yudas yang mengkhianati Yesus. Ada banyak hal yang terjadi, saudara. Setiap pribadi kita punya pengalaman-pengalaman dalam pelayanan. Ada kelemahan-kelemahan dalam pelayanan. Tapi kita lihat ketika kita tetap dalam panggilan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Kalau kita membaca 11 murid ini berangkat ke Galilea, berarti 11 murid ini sudah dipulihkan oleh Tuhan. Petrus yang tadinya menyangkal, Tuhan pulihkan. Filipus yang kurang mengenal Tuhan, akhirnya mengenal Tuhan dengan baik. Kalau Filipus tidak mengenal, pasti dia nggak mau berangkat, saudara. Tapi karena kita mengenal siapa yang memanggil kita, maka kita mau berangkat melayani Tuhan, apapun yang terjadi. Amin, saudara. Thomas yang tadinya kurang percaya, akhirnya Thomas melihat pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Thomas percaya. Yesus yang bangkit itu akhirnya membuat dia percaya. Dia bukan saja mati, tetapi dia bangkit bagi kita semua. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Mengapa ke Galilea, saudara? Murid-murid melakukan apa yang Tuhan suruh, saudara. Dalam Matius 26 ayat 32, Matius 26 ayat 32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus sebelum mati di kayu salib, saudara, dia berjanji, walaupun dia mati, tetapi dia akan bangkit. Yesus bertanggung jawab atas murid-murid yang sudah dia pilih dan dia panggil, saudara. Yesus tidak membiarkan begitu saja. Oh, mati habis perkara, aku gak mau tahu lagi tentang murid-murid. Tidak, saudara. Tapi Yesus adalah guru yang bertanggung jawab, yang sudah memanggil dan dia mengutus, dia bertanggung jawab. Dia katakan, aku mendahului kamu. Saudara, kemanapun Tuhan mengutus kita, pastikan bahwa kita akan pergi ke tempat di mana Tuhan tunjukkan itu kepada kita. Pastikan, mengapa kita harus pastikan bahwa kita akan ada di tempat di mana Tuhan tunjukkan, di mana Tuhan tempatkan. Ketika kita pastikan bahwa kita ada di sana, Yesus sudah terlebih dahulu ada di sana. Yesus sudah ada di sana, dia mengalami apa yang akan kita alami, sehingga dia memberikan kita kekuatan
Dia dapat memampukan kita. Bahkan Yesus meneguhkan kembali di dalam pasal 28 ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Setelah Yesus bangkit kembali, Yesus meneguhkan kembali, ini loh janjiku, bahwa aku akan ada di Galilea. Ketika murid-murid ada di Galilea, sampai di Galilea aku sudah ada di sana. Yesus katakan jangan takut. Pada waktu itu murid-murid dalam keadaan takut. Ada banyak hal terjadi. Murid-murid tercerai-berai ketika Yesus ditangkap, saudara. Yesus alami aniaya, murid-murid takut, saudara. Sampai Petrus pun menyangkal yang tadinya dia berkata, aku tidak akan goyah, aku tidak akan jatuh, aku tidak akan menolak engkau. Saking takutnya, saudara. Sampai Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saudara. Ada tragedi yang terjadi di Yerusalem, di mana Yesus ditangkap, Yesus disalibkan. Saudara, ini saat-saat yang begitu mencekam, saudara. Guru yang selama ini mereka saksikan melakukan mujizat, perkataannya berkuasa. Tapi saat itu Yesus untuk melakukan visi Allah, misi Allah, dia harus mati di sana, saudara. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupannya demi visi dan misi keselamatan itu. Tapi Yesus adalah Allah, dia tidak akan pernah mati. Amin, saudara. Dia tidak akan pernah mati. Ketika dia bangkit, dia kembali meneguhkan, jangan takut. Kepada orang-orang yang dia pilih, dia panggil, dia katakan jangan takut. Ya. Pergi ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika kita pastikan bahwa kita ada di tempat pelayanan yang Tuhan tentukan, kita akan mengalami Tuhan di sana. Kita akan melihat Tuhan di sana. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan di sana. Kita akan lihat mujizat Tuhan di sana. Ingatlah bahwa ketika kita diutus, kita tidak melayani seorang diri. Ada Yesus di sana menunggu kita. Amin, saudara. Ada Yesus yang bersama dengan kita. Teman-teman tidak bisa bersama dengan saudara. Ketika saudara melayani satu kelompok, satu kamar, ya bisa nyanyi bersama, saudara. Tapi nanti pergi sendiri-sendiri, saudara. Ya. Tapi Yesus ada di sana untuk saudara. Yesus ada di sana untuk menolong kita dalam kita melayani Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang bangkit, saudara. Dia hidup. Amin. Amin. Pastikan bahwa kita ada di sana bersama dengan dia. Yang pertama, orang yang diutus, murid yang diutus adalah tetap dalam panggilan. Yang kedua adalah ke tempat yang Yesus tentukan. Tidak hanya nyanyi mana-mana Tuhan panggil. Aku mau praktek, aku mau melayani Tuhan, aku mau ke sana, mau ke tempat pelayanan. Tapi pastikan bahwa kita ada di sana, saudara. Ya. Seperti murid-murid. Mereka berangkat ke Galilea, pasti saudara. Ya. Kalau saudara mau mampir-mampir, tanya saudara dulu kepada gembala. Ya. Jangan ambil keputusan sendiri. Ya. Tanya, izin kepada gembala. Apa saudara mau pulang karena terbeban dengan keluarga, perlu dijenguk. Atau saudara mau lakukan sesuatu, hal-hal yang mengurus sesuatu, izin ya. Jangan saudara beli tiket langsung lapor ke gembala, saya izin pulang. Jangan saudara. Tapi jadilah seperti murid-murid, langsung ke tempat pelayanan, langsung ke tempat praktek. Amin. Amin. Murid-murid ke Galilea. Galilea adalah kampung halaman murid-murid. Saya selalu katakan, pulang baik, praktek baik atau apabila itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Seperti tadi saudara Christine, dia mengambil keputusan pulang. Itu juga satu ketakutan, saudara. Jangan pikir pulang enak-enak. Sikap saudara, sikap jemaat nanti akan berbeda.
Sebelum saudara jadi hamba Tuhan dan sesudah saudara jadi hamba Tuhan. Firman Tuhan katakan banyak menerima, banyak dituntut. Saudara di tempat ini banyak belajar firman Tuhan. Saudara akan dituntut, tuntut kesabaran, tuntut pengampunan, tuntut mengalah dan lain-lain. Mungkin dulu saudara nggak mau tahu karena saudara cuma jemaat. Tapi ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan, kita akan dituntut lebih daripada seorang jemaat. Jadi siap-siap ketika kita menghadapi pelayanan, baik kita pulang maupun tempat praktek, ya tidak sama lagi, saudara. Ya, tidak sama lagi. Karena kita membawa status seorang hamba Tuhan. Firman Tuhan Yesus katakan, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Ada tantangan dalam pelayanan. Dan itu tidak mudah. Maupun saudara pulang, kemarin saudara Valdi katakan, di tempat pelayanan dimanapun saudara, pasti ada proses. Pasti saudara pulang diproses. Ya. Saudara ke tempat praktek apalagi saudara. Diproses. Karena itu memang yang Tuhan mau. Yesus pesan, pergi ke Galilea. Dan murid-murid, 11 murid ini, mereka tetap pergi pelayanan. Pelayanan mereka tidak digagalkan walaupun ada pengkhianatan. Walaupun ada yang mengecewakan seperti Yudas. Jangan sampai pelayanan kita digagalkan, dilemahkan. Saudara, hanya karena ada yang mengkhianati, hanya karena ada yang mengecewakan, hanya karena ada yang menyakiti kita. Mungkin kita melihat saudara, ya teman-teman kita yang tidak sungguh-sungguh, melihat teman-teman kita yang kelakuannya tidak ada perubahan. Saudara, mari kita mau tetap pergi melayani Tuhan. Amin. Jangan lihat manusia. Ya. Firman Tuhan katakan jangan pandang salah orang lain, pandang saja kepada Yesus. Amin, saudara. Pandang kepada Yesus, dia yang memanggil saya dan saudara. Ya, dia pasti akan menolong saya dan saudara. Ke tempat yang Yesus tentukan. Ya. Ketika tiba di Galilea, ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ketika ada di tempat pelayanan, saudara, ada banyak hal yang akan kita temukan yang membuat kita mungkin tidak sangka. Ada yang bersyukur, puji Tuhan saya mendapat tempat pelayanan, puji Tuhan dapat gembala yang baik, puji Tuhan jemaatnya banyak, puji Tuhan persembahannya memuaskan. Tapi ada yang dapat di dalam pelayanan, hal-hal yang sulit, yang sering timbul dalam pikiran, apakah aku panggilan Tuhan? Apakah tempat ini aku panggilan? Apa aku tidak salah ada di tempat ini? Ini murid-murid sebagian ragu-ragu. Gak salah aku dikirim tempat ini. Gak salah aku melayani tempat ini. Melihat kondisi gembala, kondisi pastori, kondisi jemaat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam terjemahan lama katakan ragu-ragu itu siak. Yang membuat kita siak dalam kita melayani Tuhan. Ya. Melihat hamba Tuhannya, melihat tempat pelayanan. Ya. Bahkan melihat PK-nya mungkin saudara. Ya. Saudara melayani Tuhan, jangan lihat PK saudara. Ya. Karena melayani Tuhan, berkatnya itu dari Tuhan. Amin, saudara. Manusia bisa lupa, manusia bisa tidak adil, saudara. Tetapi Tuhan yang punya pekerjaan, dia yang memberi upah kepada kita. Saudara. Kolose 3, 23 dan 24. Ya. Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka upahnya dari Tuhan. Kalau kita kerja seperti untuk manusia, maka kita harap berkat dari manusia. Tapi kalau kita kerja seperti untuk Tuhan, kita harap berkat yang dari Tuhan. Tuhan itu bisa memberi berkat lewat siapa saja, berapa siapa saja. Hamba Tuhan itu berkatnya pas perlu, pas ada. Amin, saudara. Haleluya. Amin. Saudara, hamba Tuhan tidak akan kekurangan, saudara. Ya, karena itu janji Tuhan. Kapan kita perlu? Ya, ada Tuhan, ada berkat, banyak doa. Amin, saudara.
banyak doa. Dalam melayani Tuhan banyak berdoa saudara. Dan melayani Tuhan, Tuhan pasti berkati. Tuhan katakan ya, orang yang bekerja pasti dapat upah ya. Jangan pilih-pilih pelayanan ya, seperti dikatakan kemarin. Jangan pilih-pilih pelayanan. Dimanapun Tuhan tempatkan, bersyukur ada mujizat. Amin. Kita belajar Yesus ketika melakukan mujizat, Yesus bersyukur. Terima kasih buat 5 roti, terima kasih buat 2 ikan. Akhirnya apa saudara? Berkat itu berlimpah-limpah. Bisa dimakan 5.000 orang plus istri dan anak. Berkat yang kita terima bersyukur, amin. Berapapun yang kita terima bersyukur saudara. Ketika kita bersyukur saudara, berkat mungkin yang kita logikanya cukup untuk 1 bulan, tapi Tuhan bisa beri lebih daripada itu saudara. Amin. Kadang-kadang kita nggak duga, ya ada berkat ini, berkat ini, berkat ini. Wah luar biasa. Ya. Berkat Tuhan, apa yang kita perlu Tuhan cukupkan. Nah ini saudara, layani Tuhan sungguh-sungguh. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan saudara. Percaya Tuhan kita itu kaya. Amin saudara. Tuhan kaya, jangan ragu saudara. Ayat ini katakan ya, ketika mereka melihat Tuhan Yesus, ketika mereka tiba di Galilea, mereka menyembah, bersyukur. Ya, bersyukur. Kita belajar dari kelompok yang bersyukur saudara ya. Jangan yang ragu-ragu saudara ya. Karena orang yang ragu-ragu tidak akan dapat apa-apa saudara ya. Tapi ketika kita bersyukur, kita akan melihat mujizat Tuhan luar biasa. Amin. Puji Tuhan ya. Tetap melayani, tetap pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Seringkali tempat yang Tuhan suruh kita pergi melayani itu tidak seperti yang kita bayangkan dan kita harapkan saudara. Ananias disuruh oleh Tuhan untuk pergi mendoakan Saulus dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 10 sampai 13. Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 13, Tuhan bicara kepada Ananias, Ananias pergi doakan seorang bernama Saulus. Ketika melihat Saulus, Ananias katakan, gak salah Tuhan, ini penjahat besar, kriminal. Ini orang yang memusuhi hamba Tuhan, ini orang yang memusuhi gereja, ini orang yang menganiaya orang percaya. Dilayani, didoakan. Iya Tuhan katakan pergi, doakan dia. Pada waktu itu Saulus ya, yang kemudian diberi nama Paulus ya, dia sedang berdoa, berpuasa selama 3 hari. Matanya buta ya. Saudara, Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Mungkin itu kita anggap itu musuh kita yang tidak layak mungkin dilayani, tapi hari-hari ini Tuhan mau percayakan kita untuk melayani mereka. Amin saudara. Layani orang-orang yang mungkin memusuhi kita, membenci kita, menekan kita saudara. Ya. Mulai di tempat ini kita doakan. Nanti kita akan melayani mereka saudara. Ya, hari-hari ini ibadah dibatasi, tapi pekerjaan Tuhan tidak terbatas di mana saja saudara. Ada banyak kerja. Firman Tuhan katakan, lihatlah ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai saudara. Pelayanan tidak terbatas gereja. Saudara bisa melayani Tuhan di mana saja. Lewat doa, lewat alat elektronik, lewat Facebook, apa saja saudara. Saudara bisa melayani. Gunakan itu semua untuk melayani Tuhan saudara. Amin. Layani mereka ya. Seperti juga kita lihat ketika Petrus disuruh Tuhan pergi melayani Kornelius. Petrus seorang murid yang fanatik Yahudi ya. Tetapi Tuhan suruh dia pergi melayani Kornelius, seorang perwira Roma, seorang non Yahudi. Petrus dikasih penglihatan. Petrus katakan, enggak bisa Tuhan, ya, itu haram bagiku. Ya. Dia enggak mau melayani orang kafir saudara. Tujuannya hanya melayani orang Yahudi, tak udah. Ya. Tetapi Tuhan menyuruh dia melayani, jangan pilih-pilih suku, melayani jangan pilih-pilih orang. Amin saudara. Haleluya. Hamba Tuhan harus melayani semua saudara. Jangan pilih-pilih kaya, miskin, ya, yang cakep, yang apa saudara, jangan saudara. Ya, yang baik, yang tidak baik, semua dilayani. Amin.
Puji Tuhan. Nah, ini pelayanan yang Tuhan mau ya. Baik, kita akan praktek, kita akan melayani Tuhan, menghadapi gembala-gembala yang berbagai macam gaya, saudara. Mari kita mau belajar. Ya, mungkin kita akan menghadapi gembala seperti Imam Eli, tetap setia seperti Samuel, tetap taat. Mungkin kita akan menghadapi pimpinan seperti Saul, saudara. Jadilah Daud yang tetap taat dan setia melayani. Ya, apapun yang dilakukan oleh pimpinan gembala, itu urusan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pengerja, lakukan saja yang terbaik. Amin, saudara. Lakukan saja yang terbaik, kerja saja, saudara. Ya, tidak usah kita usik-usik, ya pimpinan gembala kita, saudara. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Saya tulis di sini, saudara, bahwa taat walaupun kita tidak mengerti, saudara. Ada banyak hal yang akan kita hadapi yang kita tidak mengerti. Taat saja, saudara. Penyerahan lebih penting daripada pengertian, saudara. Itu yang Tuhan mau. Ya. Penyerahan itu lebih penting daripada pengertian. Kadang yang disuruh kepada kita itu kita nggak ngerti, kok bisa begini, kok aku disuruh begini. Udah menyerah, percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita semua. Amin. Tuhan tidak pernah salah dalam memimpin hidup kita. Tuhan tidak pernah salah dalam menempatkan kita. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati setiap pelayanan kita. Ayat 18, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan menjamin ketika kita ada dalam pelayanan. Tuhan katakan segala kuasa. Di bumi, di sorga ada jaminan Tuhan. Ketika kita memberi diri melayani Tuhan, Dia dikatakan penghibur, Dia sahabat dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Jerih lelah kita tidak ada sia-sia, saudara. 1 Korintus 15:58. Jerih lelah kita tidak akan sia-sia, saudara. Ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, kami sudah tinggalkan semua untuk melayani Tuhan, kami dapat apa Tuhan? Kami sudah tinggalkan perahu, kami sudah tinggalkan jala, kami sudah tinggalkan pekerjaan, kami sudah tinggalkan keluarga, papa mama. Kami dapat apa Tuhan? Dalam Matius pasal 19, Matius 19 ayat yang ke 27 sampai 29. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus katakan, kepadaku sudah diberikan kuasa. Di bumi, berkat-berkat jasmani apa yang kita perlukan, Tuhan cukupkan. Berkat rohani dalam pelayanan apa yang kita perlukan, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita melayani Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita belajar di ayat firman Tuhan yang lain, Tuhan katakan pergi melayani, ya jangan khawatir, tidak perlu bawa bekal, tidak perlu bawa pakaian, 2 dan lain-lain. Nah, saudara, ya saudara bawanya 1 koper, saudara ya. Tapi Tuhan katakan jangan khawatir, ya jangan khawatir. Ketika Tuhan katakan gak usah bawa bekal, artinya Tuhan menjamin jangan khawatir melayani Tuhan. Tuhan pasti cukupkan. Amin, saudara. Pergi tempat pelayanan, saudara nggak usah bawa banyak-banyak, saudara. Ya, orang tua Widiana, saudara beli tiket buat Widi, tidak boleh bawa barang, saudara. Ya, tidak boleh bawa barang, saudara. Tiket pun ribuan ringgit, saudara, mahal sekali. Ya. Akhirnya barangnya nanti akan dipaket ke Tanjung Pinang, ke rumah omanya, nanti baru dari Tanjung Pinang nggak tahu bagaimana bawanya, saudara. Ya, tidak boleh. Ya. Nah, jadi saudara mulai sekarang atur mana yang saudara perlu bawa ke pelayanan. Jangan sembarang apapun dibawa sampai 1-2 koper, 2 dus. Ya, kamarnya sudah nggak cukup buat orang, cuman buat barang aja nanti, saudara. Ya. Jadi pilih yang mana yang perlu, yang nggak perlu udah tinggal aja, saudara. Ya,
kita mau pergi pelayanan seperti Yesus katakan, ya. Nggak usah bawa bekal, nggak usah bawa. Tuhan pelihara kita di sana. Amin. Amin. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti cukupkan semua apa yang kita perlukan. Baik, dan kita melayani dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku, ya. Jadi yang ketiga kita lihat, kita belajar mengharap Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Dia yang berjanji, Dia yang menjamin, ya, di bumi dan di sorga. Ya, dalam pelayanan kita, ya, di bumi kita dicukupkan, dan kalau kita dipanggil Tuhan kita masuk sorga. Amin, saudara. Puji Tuhan, itu yang kita rindukan. Dalam Ibrani pasal yang ke-6, ya, kita mau harap Tuhan, saudara. Dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19, ya, harapan itu seperti sau yang kuat. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, dalam perjalanan pelayanan kita, saudara, Tuhan tidak pernah berjanji, ya, bahwa tidak ada ombak, tidak ada angin, tidak ada badai, tapi Tuhan berjanji ada pelabuhan yang indah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Saya bacakan terus, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus sudah buka jalan untuk kita. Ya, apa yang Dia alami, ya, tidak seberapa yang kita alami, saudara. Pasti Dia akan menolong kita, memampukan kita sehingga kita tidak akan goyah apapun badai yang menerpa kehidupan kita, ya, seperti sau yang mengikat kapal, saudara, walaupun ada badai, ada topan, karena dia tetap terikat, ya, di pelabuhan, ya, dia hanya goyang tetapi dia tidak akan tenggelam dan dia tidak akan hanyut. Amin, saudara. Puji Tuhan. Yang keempat, ya, orang yang diutus adalah orang yang rela diproses, ya, rela diproses. Ayat 19, Matius pasal yang ke-28 tadi, ayat yang ke-19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapakku dan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergi, ya. Pergi ini ada sedikit dorongan, ada sedikit paksaan, ya. Saudara, untuk sesuatu yang baik seringkali kita perlu ada paksaan, saudara. Ya. Saya ketika ke sekolah di Batu, ya, namanya Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Di situ mereka mempunyai moto, saudara. Ya, moto yaitu kata paksa, ya. Kata paksa di situ ada 5 huruf, saudara. Mungkin saudara Moses bisa tampilkan, ya. Jadi dalam kita melayani Tuhan, ya, seperti kita waktu kecil juga, saudara, kita dipaksa les musik supaya kita bisa musik. Kita dipaksa les nyanyi atau les tari dan macam. Kita seperti dipaksa, saudara. Kita nggak suka. Waktu anak saya masih kecil, saudara, setiap kali saya bangunkan mau sekolah, saudara, selalu dia kata, "Ma, kenapa sih kita mesti sekolah?" Ya, karena dia nggak ngerti, saudara. Ya, tiap kali dibangunkan dia lagi tidur, saya bangunkan, "Ayo nak sekolah, nak bangun nak." Kenapa sih mesti sekolah? Ya, dia nggak ngerti, ya. Tapi untuk hal-hal yang baik, saudara, untuk proses yang baik itu seringkali harus ada sedikit dipaksa, saudara. Ya, nah, jadi dari kata paksa, saudara, P-A-K-S-A, saudara, ada 5 kata, saudara. P yang pertama adalah pray, yaitu doa. A yang disebut attitudes, saudara. Lalu K itu knowledge, S adalah skill, dan A adalah action. Ya. Jadi ketika kita diutus oleh Tuhan, tidak asal pergi, tetapi Tuhan melengkapi kita, saudara. Ya. Mulai dari kita berdoa. Saya yakin saudara sudah berdoa di tempat ini untuk saudara minta pimpinan Tuhan kemana kita mau pergi. Ya.
Yesus juga berkata kepada murid-murid, berjaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Kita perlu berdoa, apalagi hamba Tuhan. Di tempat ini saudara dilatih untuk berdoa. Ya. Berdoa rantai, doa semalam suntuk, ya. Berdoa ya. Supaya kita tetap kuat. Kalau kita bisa bertahan sampai saat ini, itu karena berkat doa. Amin, saudara. Itu karena berkat doa. Ya. Jangan lupa itu, saudara. Ya. Lalu yang kedua adalah attitude, saudara, ya. Adalah sikap kita, pendirian kita sebagai hamba Tuhan, ya. Jadilah hamba Tuhan yang punya sikap baik, saudara. Diperlakukan seperti apapun, kita lihat Yusuf, saudara. Ketika dia diperlakukan ya buruk, ya, tetapi dia tetap bersikap baik. Di rumah Potifar dia tetap bersikap baik. Dibuang ke penjara dia tetap bersikap baik, saudara. Di penjara dia dipercaya oleh kepala penjara, bersikap baik. Ya. Jadi hamba Tuhan yang punya sopan santun, punya etika, kemanapun kita pergi. Ya. Saudara yang ditempatkan praktek, saudara hubungi gembala, sudah hubungi gembala, saudara? Apa tunggu dihubungi gembala? Ya. Hubungi, perkenalkan, saya bernama ini, saya ditempatkan ya di tempat pelayanan di sini. Ya. Perkenalkan diri saudara, punya etika. Ya, kalau saudara mau pulang dulu, saudara izin baik-baik, jangan beli tiket dulu. Ya, punya etika, itu attitude saudara. Ya, punya sopan santun ya dalam kita melayani Tuhan. Ya, mulai dengan baik. Ya, dan kita lihat juga ya, knowledge saudara, punya pengetahuan. Pengetahuan menurut firman Tuhan adalah takut akan Tuhan. Amsal 1:7 katakan, takut Tuhan itu awal pengetahuan. Ketika kita hidup takut Tuhan, kita hidup dalam kekudusan seperti Yusuf, Tuhan memberikan dia pengetahuan, bisa mengartikan mimpi, saudara. Itu pengetahuan yang dari Tuhan. Ya. Pengetahuan apa? Firman Tuhan. Ya. Karena kita akan mengajar firman Tuhan, kita perlu dibekali dengan pengetahuan firman Tuhan. Ya. Skill, keterampilan. Ya. Kita juga perlu keterampilan, saudara. Ya. Saking perlu pengen punya keterampilan, saudara belajar mobil, nabrak pun ya saking pengen punya keterampilan ya saudara ya, tidak apa-apa ya. Saudara, kita hamba Tuhan kalau kita punya keterampilan dimanapun kita akan disenangi saudara. Saudara bisa nyetir, saudara bisa masak, saudara bisa ya apalah ya. Saudara akan disenangi kemanapun saudara pergi, punya keterampilan ya. Jadi hamba Tuhan ya, jangan bilang saya nggak bisa apa-apa. Kalau saudara taat, Tuhan akan lengkapi saudara. Amin. Ya, melayani Tuhan itu enggak tunggu bisa ini baru bisa dipakai Tuhan, tidak. Ketika kita siapkan diri kita, punya penyerahan, maka Tuhan lengkapi kita. Ya, Tuhan lengkapi untuk pelayanan. Apa yang Tuhan mau pakai? Kita akan diutus ke tempat pelayanan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan utus kita di tempat yang tepat, saudara. Amin. Apa yang diperlukan oleh pelayanan itu ada dalam diri saudara. Ya, itulah skill, saudara. Ya. Tidak hanya cukup skill, yang penting adalah action, saudara. Kalau saudara bisa apa-apa tapi males, nggak mau kerja apa, ya sudah nggak bisa jadi berkat, saudara. Punya keterampilan, punya pengetahuan, ya, dan harus jadi hamba Tuhan yang rajin, mau bekerja, mau keluar tenaga, yang ringan tangan, saudara. Dimanapun kita melayani Tuhan, saudara, ya, dikatakan orang yang rajin, dia akan duduk bersama dengan raja-raja, saudara, akan diangkat oleh Tuhan. Seperti Yusuf, saudara. Karena Yusuf rajin, di rumah Potifar dia rajin, di penjara dia rajin, sehingga dia diangkat ke istana Firaun, saudara. Ini luar biasa, saudara. Kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Amin, amin. Ya, itu cara Tuhan. Seringkali dengan paksa itu, saudara. Ya, dengan paksa untuk memproses kita, membentuk kita, saudara. Ingat, Galilea tempat Yesus mengutus murid-murid. Tempat praktek kita adalah batu loncatan untuk kita dibawa ke tempat pelayanan yang berikutnya. Haleluya, puji Tuhan.
Saudara, kita nggak ngerti ya cara Tuhan membawa kita ke tempat praktek. Mungkin kita nggak ngerti kenapa di sini, tapi Tuhan pakai tempat itu untuk membawa kita ya, memberkati pelayanan kita di masa depan. Orang sukses adalah orang yang membangun fondasi dari batu-batu yang dilemparkan kepadanya. Orang sukses adalah orang yang membangun fondasi dari batu-batu yang dilemparkan kepadanya. Dalam pelayanan ada banyak tantangan pergumulan, tapi itu adalah dasar untuk kita kuat dalam kita melayani Tuhan. Ya. Saya ingat cerita tentang kuda yang jatuh ke dalam lubang. Orang-orang melempar batu ke dalamnya, membuang tanah ke dalam lubang itu. Dan kuda ini, saudara, dia tidak tinggal diam, tapi dia gunakan batu dan tanah yang dibuang ke lubang itu untuk dia injak, akhirnya dia bisa naik dan keluar dari lubang. Dia tidak mati, tapi dia bisa pakai tanah dan batu yang dilempar itu untuk tempat dia berpijak, sehingga dia bisa naik dan dia bisa keluar dari lubang itu. Begitu juga kehidupan kita. Apapun yang datang dalam kehidupan kita, saya selalu ingat kata Daud, ya, aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar. Ada banyak hal yang kita alami dalam pelayanan, saudara, bukan untuk melemahkan kita, untuk menjatuhkan kita, tapi supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Supaya kita semakin kuat dan dapat dipakai Tuhan luar biasa. Namanya hamba Tuhan harus siap ya menghadapi apapun, saudara. Hari-hari ini banyak hal yang tidak terduga terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan, saudara. Tapi situlah Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kalau kita lihat Yusuf ya, Tuhan pakai dia lewat dia jual di Mesir, saudara. Dan Daud juga Tuhan panggil dia ketika dia mengembalakan 2-3 ekor domba. Jadi Tuhan punya cara dalam membentuk dan memproses kehidupan kita yang sepertinya seolah-olah menekan kita, memaksa kita, mau tidak mau, saudara, harus kita lakukan, harus kita hadapi, saudara. Jadilah hamba Tuhan yang siap untuk melayani Tuhan, siap bekerja ya dengan cara apapun. Ya mungkin saudara dianggap seperti sedang dijual seperti Yusuf ya. Yusuf dijual ke Mesir, saudara mungkin praktek saudara anggap saudara sedang dijual, saudara ya. Ya. Berapapun nilai saudara ya. Yusuf dijual dikatakan 20 sikal keping perak ya. Budak yang afkiran, yang sudah cacat ya. Tapi Tuhan lewat itu Tuhan angkat kehidupannya. Amin. Saudara jangan perhitungkan apa perlakuan gembala kepada saudara. Setia, menyerah kepada Tuhan. Ya, tetap kepada panggilan Tuhan. Amin. Tetap kepada panggilan Tuhan. Tetap ada di tempat pelayanan. Tetap berharap kepada Tuhan dan rela diproses. Haleluya. Kita baca Mazmur. Mazmur 18. Ayat 20 ayat 31 sampai 36. Mazmur 18 ayat 31 sampai 36. Adapun Allah jalannya sempurna. Ya, kita baca saja bersama-sama Mazmur 18 mulai ayat 31 sampai 36. 1, 2, 3. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga tanganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku menjadi besar. Inilah pengalaman Daud ketika dia melayani Tuhan. Ya. Menjadi orang yang diutus Tuhan. Dia tetap dalam panggilan. Dia ada di tempat pelayanan, setia dalam pelayanan. Dia harus berharap kepada Tuhan, dia harus rela diproses. Yang terakhir, dia adalah orang yang dipercaya. Ya. Orang yang dipercaya diberi otoritas. Orang yang dipercaya dia diberi otoritas oleh Tuhan.
Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Orang yang diutus adalah orang yang dipercaya. Ya. Dan orang yang dipercaya adalah orang yang diberi otoritas. Kita tidak akan memberi otoritas kepada orang yang tidak kita percaya, saudara. Bahaya. Ya. Kalau kita percaya orang yang kita beri otoritas kepada orang yang kita tidak bisa, ya akhirnya dia bisa mengkhianati kita mungkin. Ya. Dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin berbalik menyerang kita. Tapi kita memberikan kepercayaan, memberi otoritas kepada orang yang dipercaya. Saudara, Yesus memberi kuasa kepada murid-murid. Ya. Kuasa yang pertama adalah exousia, adalah wewenang untuk bertindak, mengajar. Yesus katakan ajarlah mereka. Ajarlah mereka itu adalah wewenang, otoritas untuk bertindak, mengajar. Nanti saudara ada pelayanan mengajar, ya, mengajar sekolah minggu, ya, mengajar jemaat. 2 Timotius 3:16, ya, firman Tuhan yang berguna untuk mengajar. Mengajar dengan firman Tuhan, saudara, ya, mendewasakan jemaat dengan firman Tuhan. Ya. Jadi Yesus memberikan kita kuasa exousia, yaitu wewenang untuk bertindak, dan memberikan juga kuasa dunamis, power. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima power kalau kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, aku memberikan kamu roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan power. Ya. Dalam kita bertindak, melayani Tuhan, ya, kita perlu kuasa Roh Kudus. Amin. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Dan di sini Yesus katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika Yesus bersama dengan murid-murid, Yesus terbatas 3,5 tahun secara fisik bisa bersama murid-murid. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, Yesus katakan dia akan memberikan Roh Kudus yang akan menyertai murid-murid sampai selama-lamanya. Pelayanan murid-murid akan disertai dengan tanda-tanda mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati. Ya. Dan tanda-tanda heran akan menyertai pelayanan murid-murid. Baik, kita baca ayat terakhir, Keluaran pasal 33. Keluaran 33 ayat 15 dan 16 kita baca bersama-sama. Keluaran 33 ayat 15 dan 16. Keluaran 33 ayat 15 dan 16, 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Kita minta penyertaan Tuhan seperti doa Musa. Minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Saudara, suatu alat akan berguna bila dipegang dan digunakan. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita akan berguna bila kita dipegang dan dipimpin oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Alat itu akan berfungsi bila ada di tangan yang tepat. Amin, saudara. Jadilah anak panah di tangan pahlawan, dan seperti pena di tangan juru tulis yang mahir. Jadi berkat. Selamat melayani. Tuhan menyertai saudara semuanya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Penolong yang selalu setia, ya. Yesus penolong yang selalu setia, yang tidak pernah
meninggalkan kehidupan kita, ya, yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dia tidak pernah gagal, saudara. Mungkin ada Yudas yang mengkhianati, tetapi kita lihat Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Kalau kita tetap dalam rencana Tuhan, ya, rencana Tuhan tidak akan gagal. Amin. Penolong yang selalu setia. Amin. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Katakan lagi, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap setia Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita renungkan setiap firman Tuhan. Apakah kita sudah siap diutus? Kita mau tetap dalam panggilan Tuhan, apapun yang terjadi. Pastikan bahwa kita akan ada di tempat yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Mungkin itu lewat sekolah saudara ditempatkan, mungkin itu lewat gembala saudara. Pastikan bahwa itu tempat yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Kita tidak mau seperti Yunus, dia lari dari panggilan, dia pergi ke tempat yang Tuhan tidak suruh. Haleluya. Kalau kita ada di tempat yang Tuhan suruh, Dia ada bersama kita di sana. Dia pasti menolong kita, Dia pasti mampukan kita. Dia katakan segala kuasa ada di tangannya. Dia menjamin setiap keperluan kita. Dia menolong dalam setiap pergumulan kita.
berharap kepada Tuhan, saudara. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan yang memenuhi keperluan kita, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Jadi hamba Tuhan yang rela diproses oleh Tuhan. Dimanapun kita melayani pasti ada proses. Tetapi proses itu untuk membawa kita lebih baik, untuk membawa kita semakin dipercaya dan diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau katakan pada Tuhan, sertai aku Tuhan. Sertai aku Tuhan. Aku siap diutus oleh Tuhan. Baik pulang maupun ke tempat praktek, sertai aku Tuhan. Aku mau menjadi alat yang berguna. Aku mau jadi berkat dimanapun aku berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kuasa yang tidak terbatas. Kemanapun kita pergi, guru-guru terbatas, teman-teman terbatas, orang tua terbatas, tapi kita punya penolong, yaitu Roh Kudus yang tidak terbatas, yang akan selalu menyertai kemanapun kita pergi. Peganglah tanganku Roh Kudus. Minta Roh Kudus yang memegang hidup kita. Kalau Dia yang memimpin kita, Dia tidak akan pernah salah. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Tanpa
Takkan lagi peganglah tanganku Roh Kudus. Terus pegang tangan kami Roh Kudus. Haleluya. Setiap tangan kami Roh Kudus. Kami tidak mau ada tanpa Roh sendiri. Kami tidak mau. Terus pegang tangan kami Roh Kudus. Terus tuntun langkah kami dimanapun Tuhan akan mengutus setiap kami yang ada. Terus pegang tangan kami, terus tuntun kami Tuhan. Dimanapun kami akan pergi melayani-Mu Tuhan. Mau yang praktek maupun yang pulang Tuhan, maupun kembali ke tempat gembala kami. Kami yakin dan percaya dimanapun tempat yang kami akan tujui, itu Tuhan yang menuntun langkah kami. Tuhan ada bersama kami dimanapun Tuhan utus kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau terus ada di dalam panggilan Tuhan. Apapun Tuhan dalam panggilan kami Tuhan, kami mau terus ada dalam panggilan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas kepercayaan yang boleh Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Dimanapun kami akan melayani, kami yakin dan percaya Tuhan akan sudah mempercayakan kami melayani di tempat itu. Dan kami boleh menjadi berkat Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kembali boleh menguatkan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami diutus Tuhan, kami yakin dan percaya itu tempat yang terbaik Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai semakin hari semakin luar biasa Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan memberikan korban persembahan. Biar Tuhan memberkati persembahan kami yang ada Tuhan. Kami yang mengembalikan milik-Mu juga Tuhan memberkati Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan rasa syukur, pujian, terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih buat Golgota. Haleluya. Terima kasih buat Golgota hidupku. Terima kasih buat Golgota-Ku bebas.
kasih Tuhan, karya salib-Mu di jalur juta telah mengubahkan kami. Kami bukan lagi orang biasa ya Tuhan, tapi yang diubahkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kini setelah kami diubahkan, kami pun dipanggil untuk melayani Engkau. Terima kasih buat panggilan-Mu yang suci mulia Tuhan, luar biasa. Biarlah Tuhan, kami akan ikuti kehendak-Mu Tuhan, kemanapun kami pergi Tuhan, selalu dalam jalur-Mu Tuhan, dalam kehendak-Mu. Tolong jadikan kami hamba yang tulus, yang setia Tuhan, yang bertahan sampai ke akhir, dan menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih buat ibadah yang diberkati pada pagi hari ini. Kembali kami berdoa buat negara dan bangsa kami Tuhan. Tolong Tuhan, lepaskan, bebaskan Tuhan dari segala virus COVID-19 ini Tuhan. Tolong dalam segala masalah perkara Tuhan, Engkaulah jalan keluarnya ya Bapa. Semua tenaga medis Tuhan yang juga sedang berjuang di garis depan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Berikan kekuatan buat mereka sekalian Tuhan. Baik fisik, mental, rohani mereka dikuatkan ya Bapa. Dan yang sakit pun Tuhan tolong sembuhkan semuanya ya Bapa. Tolong juga kami ingat Tuhan, berdoa buat pendeta Ibu Linca Nainggolan juga yang sedang alami hal ini Tuhan. Tolong jamah, sembuhkan, pulihkanlah kesehatannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong juga Tuhan semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang alami sakit Tuhan dalam keadaan kekurangan dan sebagainya, Engkau cukupkan ya Bapa. Engkau yang menolong Tuhan negara dan bangsa dan gereja kami Tuhan dalam segala perkara termasuk dalam perekonomian ya Bapa. Semua pemerintah di dalam negara kami Tuhan yang memimpin negara ini kami serahkan dalam tangan yang kuasa ya Bapa. Semua pemimpin-pemimpin gereja pun kami serahkan dalam tangan yang kuasa Tuhan. Engkau yang mengendalikan hati, Engkau yang mencukupkan, menguatkan, memberi kesehatan dan sebagainya. Dan sekolah Alkitab ini kembali kami taruh di bawah tangan-Mu, dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Acara penamatan tanggal 15 nanti kami serahkan dalam tangan yang kuasa. Biarlah Tuhan segala persiapan Tuhan yang mungkin belum terpikirkan Tuhan, Engkau akan ingatkan kami dan Engkau menolong memberikan jalan keluar bagi kami sekalian. Paduan suara dan sebagainya Engkau persiapkan juga Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita tinggalkan tempat ini bersama-sama. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, pengasihan dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali di awan-awan sana dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati, mari katakan bersama, amin. Puji Tuhan.